Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang transformasi geometri. Apa sih itu transformasi geometri? Yaitu perubahan pada sebuah bidang geometri yang mencantumkan posisi, besar, dan bentuknya sendiri. Atau juga bisa diartikan sebagai transformasi geometri adalah suatu perubahan posisi atau perpindahan dari satu posisi awal yaitu X dan Y menuju posisi lain yaitu X aksen dan Y aksen. Transformasi geometri dibagi menjadi 4 yaitu translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Untuk lebih jelasnya mengenal jenis ini, mari kita simak ulasan selanjutnya. Materi pertama yaitu translasi. Apa sih itu translasi? Translasi adalah pergeseran atau salah satu jenis transformasi yang berguna untuk memindahkan suatu titik sepanjang garis lurus dengan arah dan jarak. Yang berarti translasi tersebut hanya akan mengalami perpindahan titik saja. Lebih lanjutnya dapat kita lihat gambar proses translasi perpindahan di bawah ini. Di sini bisa kita lihat ada gambar proses terjadinya translasi atau pergeseran, yaitu pergeseran dari titik P dalam kurung X dan Y menjadi P aksen dan Y aksen. Ini kita bisa lihat P dalam kurung X dan Y ditranslasikan oleh A dan B menjadi P aksen dalam kurung X aksen dan Y aksen. Dari mana kita dapatnya X aksen dan Y aksen? Yaitu dari X plus A dan Y plus B. Di sini ada contoh soal yaitu bayangan dari titik A dalam kurung 2 dan min 5 jika ditranslasikan oleh dalam kurung 3 dan 1 adalah. Di sini bisa langsung kita kerjakan. Titik awalnya adalah A dalam kurung 2, min 5 ditranslasikan oleh 3 dan 1 akan menjadi A aksen dalam kurung X plus A, Y plus B. A aksen X nya tadi 2 plus 3, Y nya itu min 5, terus min 5 ditambah B nya itu 1, jadi hasilnya A aksen ditambah 5, min 4. Materi kedua yaitu refleksi atau pencerminan. Pembahasan selanjutnya yaitu pencerminan atau yang biasa kita kenal dengan sebutan refleksi. Sama halnya dengan bayangan, benda yang terbentuk pada sebuah cermin. Suatu objek yang mengalami refleks akan mempunyai bayangan benda yang dihasilkan oleh suatu cermin. Hasil dari refleksi pada bidang kartesius tergantung sumbu yang menjadi cerminnya. Refleksi tersebut akan memindahkan sebuah titik dengan sifat pencerminan pada cermin datar. Rumus umum refleksi. A. Pencerminan terhadap sumbu min X sama dengan X, Y ke X min X. Rumus umum refleksi. A. Pencerminan terhadap sumbu min X sama dengan X, Y direfleksikan ke X min Y. Rumus umum refleksi. A. Pencerminan terhadap sumbu min X sama dengan Y, X direfleksikan menjadi X min Y. B. Pencerminan terhadap sumbu min Y sama dengan X, Y direfleksikan menjadi min X, Y. C. Pencerminan terhadap garis Y sama dengan X bagi X, Y direfleksikan ke Y, X. D. Yang pencerminan terhadap garis Y sama dengan X dibagi X, Y direfleksikan ke min Y, min X. E. Pencerminan terhadap garis X sama dengan H dibagi X, Y direfleksikan menjadi 2H kurangi X, Y. F. Pencerminan terhadap garis Y.
K sama dengan X, Y direfleksikan ke X 2K kurangi Y. Selain itu, pembahasan materi refleksi juga memuat 7 jenis refleksi. Jenis tersebut diantaranya yaitu refleksi terhadap sumbu X, sumbu Y sama dengan X, garis Y sama dengan min X titik O sama dengan 0,0, garis X sama dengan H dan garis Y sama dengan K. Kita masuk ke contoh soal. Bayangan dari titik F 3,8 jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 3 adalah jawabannya. Mari kita jawab. Kita masukkan rumusnya dulu. F aksen X, 2B min Y. F aksen yaitu 3 dari ini tadi, 2, 3 dari Y sama dengan 3, min 8. F aksen 3,6 min 8. F aksen 3, min 2. Jadi hasilnya dari bayangan dari titik F 3,8 jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 3 adalah F aksen 3, min 2. Materi yang ketiga yaitu rotasi. Rotasi atau perputaran merupakan transformasi geometri berupa pergeseran atau pemindahan semua titik pada bidang geometri sepanjang busur lingkaran yang memiliki titik pusat lingkaran sebagai titik rotasi. Rotasi dinyatakan positif jika arahnya berlawanan jarum jam dan bernilai negatif jika searah jarum jam. Sebagai contoh, titik A berotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Dalam diagram Cartesius, bentuk-bentuk rotasi sebagai berikut. Kita masuk ke contoh soal. Tentukan bayangan garis Y sama dengan 5X plus 4 oleh rotasi R dalam kurung 0, min 90 tutup kurung. Jawab. Dalam kurung X, X tutup kurung 0, Y, min X tutup kurung X aksen sama dengan Y, Y aksen sama dengan min X. X aksen sama dengan 5 dalam kurung min Y aksen tutup kurung plus 4. X aksen tambah 5Y aksen min 4 sama dengan 0. Jadi bayangan X plus 5Y min 0 sama dengan 0. Materi keempat yaitu dilatasi. Dilatasi merupakan transformasi geometri berupa perkalian yang memperbesar atau memperkecil suatu bangunan geometri. Dalam konsep dilatasi, ada yang disebut titik dilatasi dan faktor dilatasi. Titik dilatasi merupakan titik yang menentukan posisi suatu dilatasi. Titik dilatasi menjadi titik pertemuan dari semua garis lurus menghubungkan antara titik-titik dalam suatu bangunan ke titik-titik hasil dilatasi. Faktor dilatasi merupakan faktor perkalian suatu bangunan geometri yang dilatasi. Faktor ini menunjukkan seberapa besar hasil dilatasi terhadap bangun geometrinya dan dinotasikan dengan K. Nilai K lebih besar dari 1 atau K lebih kecil dari negatif 1. Nilai K lebih besar daripada 1 atau K lebih kecil dari negatif 1 menunjukkan hasil dilatasi lebih besar dari geometrinya. Nilai min 1 lebih kecil K kurang 1 menunjukkan hasil dilatasi lebih kecil dari geometrinya.
Tanda positif mengartikan geometri dan hasil dilatasi berdampingan di salah satu sisi titik dilatasi. Sedangkan tanda negatif mengartikan geometri dan hasil dilatasi saling terbalik dan berlainan sisi di titik dilatasi. Dilatasi dapat ditulis dalam kurung D, K tutup kurung sama dengan titik dilatasi, faktor dilatasi. Konsep dilatasinya dengan ketentuan K adalah titik dilatasi, A salah satu titik geometri, A aksen hasil dilatasi titik A. Dalam diagram Kartesius, bentuk-bentuk rotasi sebagai berikut. Contoh soal, bayangan titik P dalam kurung negatif 6,3 tutup kurung oleh dilatasi dengan pusat dalam kurung 0,0 tutup kurung dan faktor skala negatif 1/2 adalah P tutup kurung negatif 6,3 tutup kurung dilatasikan dalam kurung 0,0, negatif 1/2 tutup kurung. P aksen dalam kurung K kali X, K kali Y tutup kurung. P aksen dalam kurung negatif 1/2 kali negatif 6 tutup kurung, negatif 1/2 kali 5 tutup kurung. Negatif 6 dibagi 2 sama dengan 3. 5 dibagi 2 sama dengan 3/5.